اللهم صل وسلم وبارك على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة سيدنا وحبيبنا والشفيع سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وحسن الله جميعا وخالد المرسلين حضرة رسول الله سيدنا البقاء والسلام عليكم ورحمة الله ورسول الله والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمرسلين من الملائكة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأخواننا وإخواننا بالشفاعة وإلى جماعة رسول والخلافة أن الله يأمر الرحمة يرحمهم ويرسل الجنة ويجعل من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم وحياتهم وعافية وكرامة وحكمة وصبر وشكر ونعمة وفضل ونفعة وشجاعة في الدين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا Kiai Haji Muhammad أن الله يغفر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد bahagiai para asatidz wabil khusus hadir di majelis persilakan ketua umumnya Kiai Haji Abdul Khair kuasa Allah yang berkah, kemudian para Iwan dan Mansur di Ilyas di Maludi. Mudah-mudahan para hadirin para jamaah sekalian kita semuanya dari Allah sehat walafiat, panjang umur, manfaat kita, keberkahan dari semuanya, dari segala kebaikan. Allah anugerahkan kita segala ilmu-ilmunya, Allah anugerahkan kita, Allah melindungi kita dari segala yang jelek-jelek, yang diburuk, fitnah, hasad dan iri, godaan syaitan, nafsu kita sendiri. Allah anugerahkan kita segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita segala permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan dan yang kita dalam keadaan untuk khatimah dunia wa qul wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan surah Al-Asr yang kemarin singkat padat. Insyaallah kalau yang mendengar khatam ini sesuai baca Imam Syafi'i yang melil direnungkan, law
tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'atuhum law tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'atuhum. Cukup kalau saja kita merenungkan, mengamalkan surah ini, itu cukup bagi kita. Ada yang bilang lakafatkum, ada lawasi'atuhum, cukup luas. Jadi surah ini kalau direnungkan maknanya cukup luas dalam kehidupan kita, dalam keselamatan kita, dalam keberkahan kita, dalam kesuksesan kita, karena terkait dengan waktu, terkait dengan masa. Wal asri, Allah bersumpah dengan nama al-asr, itu menunjukkan begitu penting waktu asar, menunjukkan begitu pentingnya waktu asar. Makanya ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, di antaranya adalah yang pertama ada masa. Jadi demi waktu asar, yang pertama tafsirannya adalah ada masa. Masa itu apa? Masa itu pergerakan mulai dari ada sampai sekarang itu masa. Dan yang kedua adalah tafsiran dari wal asri innal insana lafi khusr illa wal asri, itu adalah as-sanah, tahun. Ketahuan masa kita apa manfaatnya? Ketahuan masa kita apakah nambah ilmu kita, nambah amal kita, nambah keberkahan. Dan ada juga ditafsirkan adalah sholat asar itu sendiri. Sholat asar itu sendiri artinya begitu penting sholat asar. Jangan sampai kita tinggal, jangan sampai kita bermaksiat di waktu asar. Karena waktu asar itu biasanya godaannya berat. Kalau kita di jalan, sebentar aja. Kalau kita di rumah, enggak tahu mana. Makanya itulah Allah bersumpah dengan waktu asar. Atau juga tafsirannya al-ashi, apa? Waktu petang. Jadi waktu petang, waktu sore itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan ini. Di situ adalah pertukaran antara siang sama malam. Di situ adalah pertukaran petugas malaikat malam dengan petugas malaikat siang. Artinya bisa saja satu hari itu catatan kita terakhir oleh malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa suul khotimah satu hari. Oh, bagaimana kesimpulan tadi? Begitu kamu menaik laporan, oh dia sedang bermaksiat, dia sedang tidur. Makanya pentingnya adalah waktu sore. Dia bergantian hari secara hijriah, kan bergantian asar secara hijriah. Kemudian juga bergantian petugas malaikat malam dan siang. Kita datang, malaikat yang petugas malam datang, melihat kita di waktu asar satu lagi beramal soleh. Pentingnya waktu, pentingnya waktu petang, pentingnya sholat asar, pentingnya tahu. Itu tafsirannya. Wal asri tafsirannya satu ada apa? Demi masa. Yang kedua adalah as-sana. Yang ketiga adalah al-asri, waktu petang. Yang keempat adalah sholat asar itu sendiri. Makanya Nabi sampai bersabda, man taraka sholat al-asri habitu amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya terhapus. Amalnya terhapus. Orang yang meninggalkan sholat asar. Ada sabda Nabi, ni'matani maghbunun bihi makasirun nas as-sihhatu wal marad. Dua nikmat yang dianugerahkan kepada kebanyakan manusia, tapi kebanyakan manusia adalah lupa. Apa itu?
as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Jadi dua nikmat itu sangat besar, sangat tinggi, tapi kebanyakan manusia adalah lupa dengan kedua waktu. Satu adalah sehat walafiat, lalu sehat, bugar, cakep badannya, agak pernah mengaji karena mau sholat. Tapi begitu dia sudah dikasih sakit sedikit, baru dia nyesal. Yang kedua, waktu luang, banyak waktu luangnya. Banyak di waktu subuh kayak begini, waktu luang adalah waktu luang yang tadi malam katakan dia tidak ngapa-ngapain. Waktu subuh kayak gini dia luangkan waktu untuk mengaji. Karena waktu pagi ini adalah waktu yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu Nabi. Ya Allah, berkahkan umatku di waktu paginya. Yang dapat doa Nabi, orang yang percaya ini, orang yang berdiri berkah. Orang yang percaya ini yang dapat doa Nabi. Bayangkan jam 4 sudah bangun, kemudian jam 7 banyak banget yang lapan. Ada dia sholat jamaah, ada dia zikir, ada dia baca Quran, ada dia baca ratib, ada dia ngaji, ada dia bersih-bersih. Jam 7 sudah banyak waktu yang diangkat. Artinya waktu itu berkah. Ada orang yang jam 8 masih mau sholat subuh kagak, sholat qobliyah kagak, kemudian zikir kagak, baca Quran kagak, ngaji konsil kagak. Bangun-bangun mana sarapan kagak? Bangun-bangun sarapan mana nasi uduk? Ini Allah. Bayangkan beda-beda aja berkahnya sama enggaknya sama orang yang molok sama orang yang menggunakan waktu subuh. Karena memang di situ adalah dapatnya doa Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku di waktu paginya, waktunya untuk ngaji, untuk sholat dan lain sebagainya. Bukannya merugi. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tahun dengan sebaik-baiknya, waktu sore dengan sebaik-baiknya, kita meninggalkan sholat sangat merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ayla fi hubnin fi masa'ihim wa sarafa aqmaruhum fi mabadihim aw fi nuqsani amalihi ba'dal gharami wal mauti. Ya, ini manusia itu lafi hubnin, benar-benar dalam keadaan rugi, kacau fi masa'ihim dalam kehidupan mereka. Wa sarafa aqmaruhum, dan umurnya hilang. Umurnya hilang. Pi mabahim, dia tuh apa tuh? Mengikuti kebejadannya, mengikuti hawa nafsunya, au fi haitsu au fi nuqsani amali, atau amalnya hilang. Kenapa dia merugi? Amalnya hilang, seharusnya dia beramal, umurnya berkurang terus hilang. Ba'dal harami wal mauti, setelah dia pikun dan mati. Setelah dia pikun dan mati. Entar kalau udah pikun, ya, gua udah sholat atau belum ya? Gitu. Apalagi kalau udah mati, ya udah sangat menyesal. Kalau sudah mati sangat menyesal. Ya Allah, punya umur 70 tahun, tapi baru mulai sholat 65 tahun. Baru mulai sholat 65 tahun. Itu pun sholatnya masih belang-belong. Itu pun sholatnya benar apa kagak. Orang dari dulu umurnya hilang, kagak belajar. Ya Allah, umur dari 17 tahun sampai kepada umur 40 tahun maksiat, artinya umurnya hilang. Nanti dia baru menyesal kalau dia sudah pikun, apalagi kalau dia sudah mati, sangat menyesal sekali di dalam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman.
dan beramal enggak tawakal ini. Insya Allah umurnya enggak hilang, amalnya tambah terus, keberkahannya tambah terus, ilmunya tambah terus. Kalau orang yang tadi itu dia selalu waspada, selalu merenung tentang waktu sore, tentang waktu asar, tentang 1 tahun, tentang apa masa, insya Allah dia tidak akan menyesal. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh. Fa innahum fi tijaratin lan tabur, maka sungguhnya mereka dalam perdagangan mereka tidak akan merugi. Haitsu tabdilu al-baqiyatu sholihat bil ghadiyatir rahihat, di mana dia mengganti amal soleh yang menjadi amal soleh yang kekal diganti dengan apa? Dengan waktu-waktu pagi dan waktu-waktu petang diisi dengan amal-amal soleh. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman tidak akan merugi, karena waktunya setiap harinya dia ganti dengan amal soleh, diisi dengan amal soleh yang kekal nilainya, yang kekal nilainya. Bagaimana saja, apa saja yang kita lakukan adalah yang berupa amal soleh, itu adalah kekal terus dicatat sampai kita bawa nanti ke akhirat. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat tentang kebenaran. Ay tahasu bi kulli ma hakama syar'u bi sihhatihi min ilmin wa amalin. Yani kita saling menghimbau, saling mengajak bi kulli ma hakama syar'u, segala sesuatu tentang hukum syariat, bisihhatihi dengan benar, min ilmin wa amalin, dari ilmu dan amal. Tugas kita mengajak manusia. Orang yang tidak merugi adalah orang yang selalu menghimbau, mengajak manusia yang lain untuk apa? Untuk ingat hukum syariat Allah dengan benar, dari ilmu dan amal. Umpamanya kita punya tetangga, lu boleh dari dulu kagak pernah ngaji, di masjid kagak ngaji, di musola kagak ngaji, yuk seminggu sekali mah di bosi lah ikut, enak di sono, dapat makan lagi bisa ngaji. Itu gue lihat dari dulu mainan mulu, apa tuh, main mulu. Lo lihat tuh, tetangga kita, teman kita yang main judi nggak pernah kaya. Itu kita ngasih tahu, bilangin dengan benar. Bukan tak lihat dari dulu kerjaannya main rentenir mulu. Berhenti apa? Berhenti. Udah tuh, minjem aja sama dia tuh. Kalau emang gak punya duit. Gitu. Kok gue udah umur 50 tahun, kayaknya gak pernah gua ngeliat di sholat. Ini hari Jumat, hari Jumat kali kalau umumnya doa asar kata yuk di hari Jumatnya kita ke masjid Al-Ihsan. Itu adalah watawassaw bil haqq. Lu sama saudara boleh berantem mulu, emang apa sih yang lu cari? Udah apa? Paling gak mah kalau emang kagak berantem, kagak sama hati, kagak ngomongin kayak gini. Ini mah asal ketemu gua ngomongin saudara, ngomongin saudara lu. Itu namanya watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, dan saling menghimbau, saling berwasiat, saling mengajak tentang kesabaran. Banyak banget orang yang celaka karena gara-gara tidak sabar.
di jalanan sat. Nah, kemudian karena dia tidak sabar, ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya kecelakaan. Karena orang sabar itu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang yang sabar itu bersama Allah. Orang sabar yang amalan yang lain nggak dibilang itu sama Allah, tapi innallaha ma'as sabirin. Bahkan orang yang sabar adalah innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu cinta sama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta bersama orang yang sabar. Nabi itu pernah duduk bersama kafir-kafir Quraisy. Bukan kafir Quraisy, apa? Pembesar Quraisy yang telah masuk Islam, atau orang-orang yang susah, orang miskin, kemudian tapi dia sudah masuk Islam bersama Nabi. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaya mencibir melihat Nabi dekat. Ngapain tuh Rasul duduk sama orang-orang miskin kayak gitu, orang susah, orang rumah. Itu yang orang-orang kaya-kaya, orang gede-gede bilang, ya Rasul, buatlah majlis khusus untuk kita. Nih pembesar-besar, orang-orang besar, orang-orang kaya. Nggak mau Rasul, nggak mau. Akhirnya apa? Turun ayat Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabar kepada orang yang memang pagi harinya, petang harinya, selalu hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi harinya dia ngaji, dia sholat subuh, sore harinya dia asar, kemudian dia beramal soleh. Nabi sudah sabar. Wala tad'ainaka an zinatul hayatid dunya. Jangan berpaling tentang orang yang berhias-hias tentang dunia, yang berpaling. Sudah sabar bersama orang-orang, meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang susah, meskipun dia orang bodoh, tapi setiap kalinya adalah dia mencari keridhaan Allah. Wasbir, sabar. Watawasau bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran. Aitahasu bis sabri ala adai faradillah wa jitinabu ma'asihi wa ala marazi. Yakni kita berhasrat saling menghimbau tentang kesabaran. Untuk apa? Dalam hal apa? Ala adai faradillah, dalam melaksanakan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Kita melaksanakan kebaikan nggak mungkin nggak ada yang ngoceh, nggak ada yang nggak fitnah, nggak ada yang nggak hasut, pasti. Orang baru tobat saja, benar-benar tobat dia, cakep banget tuh orang tadinya, tapi benar-benar tobat. Begitu sudah sampai di masjid, dia tobat, dia sholat, udah lama nggak sholat, tapi ketemu temannya, udah tumben dia, gitu. Ada itu, orang baru keluar penjara, dia benar-benar pengen melakukan kebaikan. Emang lu benar-benar tobat ya? Begitu, orang kan lagi. Bisa kalau dia kurang kuat, hatinya bisa berubah. Wajitinabu ma'asihi, dan juga apa? Dari maksiat, meninggalkan maksiat. Sabar dari meninggalkan maksiat. Wa 'alal marazi, sabar dari cobaan. Sabar itu satu, sabar dari musibah. Yang kedua, sabar dari menjalankan kebaikan. Yang ketiga, sabar dari dapatkan musibah. Dan yang keempat, sabar meninggalkan segala maksiat. Dan sabar dari cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan sabar juga terhadap apa yang memang kita sukai dan kita cintai. Yang kita tidak sukai, kita benar-benar harus bersabar dan berat. Tapi yang kita cintai juga kita harus bersabar. Oh, kita senang banget sama sayur gabus pucung. Itu senang sama sayur gabus pucung. Tapi begitu dia senangnya sekali makan 3 potong. Padahal makannya di tempat umum, di majlis. Orang sudah nyediain. Nih potongannya ada 10, kiai-kiai ada 8 orang. Diambil dia 3 potong. Jadi sabar juga terhadap apa yang dicintai. Apa saja yang kita cintai perlu kesabaran. Jadi sabar terhadap apa yang kita cintai, sabar apa yang tidak kita cinta, yang kita benci. Itu apa lagi? Yang kita cintai itu perlu kesabaran. Kita senang sholat subuh, kita senang sholat subuh. Masa sholat subuh sampai 4 rakaat? Kita senang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi demi masa, demi waktu asar, demi tahun, demi sholat asar, itu Allah bersumpah. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, gunakan masa itu sebaik-baiknya. Kalau kita tidak, makanya ada Al-Quran surah ambil pelajaran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat diri lu, lihat waktumu, lihat diri lu. Maka dalam apa yang mari dilalui untuk kita masa depan. Apa yang kita pelajari, yang sudah kita lewati, tentang apa saja? Oh, tentang dagang. Oh, kemarin dagang merugi karena persoalan begini-begini ya. Oh, karena kita nggak sholat. Oh, karena kita nggak berdoa. Oh, karena kita nggak lillahi ta'ala. Oh, karena macam-macam kita ambil pelajaran. Udah di tahun 2004 ini kita berdagang, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala untuk mencari nafkah rezeki untuk anak-anak kita yang sedang belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Banyak amal akhirat bisa menjadi amal dunia. Artinya tidak ada apa-apanya. Kaman amal dunia yasiru bi amal akhirah bi khusninya. Banyak amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Kenapa? Bagusnya niatnya. Bagus. Dia bersihin, dia memperbaiki tukang pompa air, dia memperbaiki mesin air di masjid. Niatnya apa? Bukan semata-mata dikasih upah. Niatnya adalah, oh, ini adalah untuk orang berwudu, untuk orang bersuci, untuk bersih-bersih di masjid. Ini harus bagus. Oh, kita berdagang ke pasar, tapi niatnya semata-mata biar dapat untung, biar semata-mata biar dapat untung. Ya udah, hanya dapat untung, hanya dapat untung, atau bisa jadi untung karena niat itu. Tapi kalau niatnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dari rumah yang berdagang, kasih rezeki yang berkah ya Allah. Berkah, kemudian jam 11 dagangannya udah habis. Jam 11 dagangannya apa yang dilangkahkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah pentingnya Allah bersumpah di waktu asar, bersumpah dengan waktu asar. Artinya benar kata Imam Syafi'i luas. Cukup kalau kita merenung itu dalam kehidupan kita semuanya menjaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.